Yang pertama yaitu tentang pengertian tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan lain sebagainya yang berkualifikasi sesuai dengan kekhususannya, serta mereka berpartisipasi dalam menyelenggarakan adanya kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang berada dalam suatu instansi kependidikan, tidak hanya guru tetapi seluruh anggota yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan tersebut. Tenaga kependidikan juga merupakan mereka yang mengabdi pada masyarakat dan diangkat oleh masyarakat untuk menunjang adanya pendidikan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dilihat dari segi jabatannya. Yang kedua dilihat dari jenis tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi statusnya. Yang pertama yaitu dilihat dari segi jabatannya. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis kependidikan. Yang pertama yaitu tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan eksklusif, umum, atau pimpinan yang bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan. Yang terakhir yaitu tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan di sini pekerjaannya mengandalkan keahlian teknis, operasional, atau administratif. Yang kedua yaitu dilihat dari segi jenis tenaga kependidikan, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kependidikan, yang kedua tenaga pendidik, dan yang terakhir yaitu pengelola satuan pendidikan. Selanjutnya dilihat dari segi statusnya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua ada guru tetap, yang ketiga ada guru bantu, dan yang terakhir ada tenaga sukarela. Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggandaan tenaga kependidikan. Penggandaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan lembaga pendidikan yang telah direncanakan. Berarti, dalam mendapatkan pegawai harus sesuai dengan visi dan misi serta tujuan lembaga pendidikan. Penggandaan tenaga kependidikan merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada sekolah. Untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan, maka dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat, untuk kemudian dipilih calon yang terbaik dan tercakap melalui seleksi tes lisan maupun tulisan ataupun interview. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama adalah formasi, yaitu benar-benar diperlukan tambahan tenaga edukatif. Yang kedua, mengacu pada analisa jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah objektif. Artinya, dalam melaksanakan tenaga kependidikan tidak menganut nepotisme dan kolusi atau pemberian sesuatu. Yang keempat adalah the right man of the right place, yaitu kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Ada beberapa langkah-langkah yang pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama, langkah pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Langkah yang kedua adalah pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Yang ketiga adalah seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap penyaringan administrasi. Yang kedua, tahap ujian atau tes. Langkah yang keempat adalah pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatan maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim. Langkah yang kelima adalah pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Fungsi pengangkatan dan penempatan adalah mengangkat calon tenaga pendidik yang memang sudah diseleksi dan sudah dipertimbangkan oleh lembaga guna mendapatkan calon tenaga pendidik yang profesional. Sedangkan penempatan calon tenaga harus disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing agar pelaksanaan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi yang pertama, tidak menderita penyakit menaun atau kronis yang menular. Untuk yang kedua, tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga adalah tidak menderita kelainan mental. Persyaratan yang kedua adalah berkepribadian yang meliputi yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkepribadian Pancasila. Setelah dilakukan pengadaan dan manajemen tenaga kependidikan, mereka yang terpilih menjadi tenaga kependidikan akan diangkat secara syah atau secara formal oleh menteri atau lembaga pendidikan yang ada. Setelah dilakukan pengangkatan dan penempatan bagi tenaga pendidikan sesuai dengan skill masing-masing anggota, maka penempatan tenaga kependidikan adalah kegiatan akhir yang dilakukan. Penempatan harus dilakukan secara tepat, karena penempatan yang tepat dapat menimbulkan antusias tenaga kependidikan dalam bekerja. Penempatan ini juga didasarkan pada bidang keahlian masing-masing anggota, di mana harus memperhatikan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga pendidikan. Dalam buku Administrasi Sekolah, Ari Gunawan menerangkan strategi dalam penempatan tenaga pendidikan, yaitu dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari calon pelamar. Karena pada dasarnya, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki calon pelamar, maka pengetahuan dan wawasan yang dimiliki akan semakin luas serta dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal yang penting adalah mengutamakan pengalaman calon pelamar, karena dengan adanya pengalaman calon pelamar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dalam pekerjaannya. Pengembangan atau peningkatan karir dilakukan ketika sudah menerima calon pelamar dengan memberikan pelatihan yang dibutuhkan calon pelamar untuk meningkatkan efektivitasnya dalam bekerja, serta memperhatikan sikap dan penampilan tenaga kependidikan. Sikap dan penampilan calon pelamar perlu diperhatikan karena menyangkut sopan santun serta keramahan yang dimiliki calon pelamar, yaitu jujur dan berkepribadian baik, disiplin terhadap waktu, menjaga perasaan orang lain, dan mampu mengendalikan emosinya. Adapun penampilan yang harus dimiliki calon pelamar haruslah berpakaian yang sopan, rapi, bersih. Dalam pengangkatan dan penempatan dilakukan tanpa melalui pertimbangan atas kemampuan dan kesiapan pendidik dan tenaga pendidikan adalah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pembinaan tenaga kerja. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kinerja setiap kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang kependidikan. Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan.
Dengan demikian, kebutuhan pengembangan staf senantiasa menjadi agenda penting yang dapat dijalankan secara kooperatif antara pemimpin dengan pihak yang dipimpinnya. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan ini biasanya dilaksanakan teratur setiap tahunnya. Diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun. Evaluasi tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang ditunjuk atau dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Terakhir yaitu tentang pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan adalah suatu proses pemberhentian tenaga kependidikan dari tugas dan jabatannya karena terbukti secara sah telah bersalah. Fungsi pemutusan tenaga kependidikan adalah untuk mempertegas atau memperjelas keterkaitan masa kerja yang sudah tidak ada. Yang terakhir yaitu tentang jenis-jenis pemberhentian tenaga kependidikan. Ada dua, yang pertama yaitu pemberhentian secara terhormat dan yang kedua yaitu pemberhentian secara tidak terhormat. Yang pertama yaitu pemberhentian secara terhormat. Pemberhentian secara terhormat adalah pemberhentian tenaga kependidikan secara terhormat dan masih mendapat hak-hak kepegawaiannya, salah satunya yaitu hak atas pensiun. Sebab-sebab pemberhentian secara terhormat antara lain yang pertama yaitu pemberhentian karena permintaan sendiri, yang kedua pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, yang ketiga yaitu pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, yang keempat yaitu pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, yang kelima yaitu pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pemberhentian karena meninggalkan tugas. Dan yang kedua yaitu pemberhentian secara tidak terhormat adalah pemberhentian tenaga kependidikan yang mana mereka kehilangan hak atas kepegawaiannya, yaitu misalnya hak atas pensiun mereka. Sebab-sebab pemberhentian tidak terhormat antara lain melanggar sumpah atau janji pegawai, melanggar jabatan atau melanggar disiplin. Yang kedua yaitu dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan atau penyelewengan. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan untuk mengubah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan anti negara.